Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas metode pembelajaran matematika. Kami dari kelas 2C dan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Suci Putri Nur dengan NIM 1951304 dan rekan saya Dita Amanda Maulani dengan NIM 1951326. Rekan-rekan, kita langsung saja ke pembahasan yang ke-1, yaitu pengertian metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Adapun pengertian metode pembelajaran menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Wina Sanjaya, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Sanjaya 2016 halaman 147. Yang kedua, menurut Ridwan Abdullah Sani, metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sani 2019 halaman 158. Yang ketiga, menurut Komalasari 2017 halaman 56 mengemukakan bahwa metode pembelajaran dapat diartikan sebagai salah satu cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan metode secara spesifik. Yang keempat, yaitu Sopan Amri menurut Amri 2013 halaman 113, metode belajar mengajar dapat diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan untuk menyampaikan atau menanamkan pengetahuan kepada subjek didik atau anak melalui sebuah kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah, rumah, kampus, pondok, dan lain-lain. Lalu, untuk pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor penentu metode pembelajaran. Yang ke-1 yaitu siswa atau peserta didik. Pemilihan suatu metode pembelajaran harus menyesuaikan tingkatan jenjang pendidikan siswa. Pertimbangan yang menekankan pada perbedaan jenjang pendidikan ini adalah pada kemampuan peserta didik, apakah sudah mampu untuk berpikir abstrak atau belum. Penerapan suatu metode yang sederhana dan kompleks tentu sangat berbeda, dan keduanya berkaitan dengan tingkatan kemampuan berpikir dan perilaku peserta didik pada setiap jenjangnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setiap pelaksanaan pembelajaran tentu memiliki tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Penyelenggaraan pembelajaran bertujuan untuk agar peserta didik sebagai warga belajar akan memperoleh pengalaman belajar dan menunjukkan perubahan perilaku, di mana perubahan tersebut bersifat positif dan bertahan lama. Yang ketiga, faktor materi pembelajaran. Materi pelajaran memiliki tingkat kedalaman, keluasan, kerumitan yang berbeda-beda. Materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang tinggi biasanya menuntut langkah-langkah analisis dalam tataran yang beragam. Analisis bisa hanya pada tataran dangkal, sedang maupun analisis secara mendalam. Yang keempat, situasi belajar mengajar. Belajar mengajar yang diciptakan guru tidak selamanya sama, maka guru harus memilih metode mengajar yang sesuai dengan situasi yang diciptakan. Yang kelima, fasilitas belajar mengajar. Fasilitas pembelajaran berfungsi untuk memudahkan proses pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan proses pembelajaran. Bagi sekolah yang telah memiliki fasilitas pembelajaran yang lengkap, ketersediaan fasilitas belajar bukan lagi suatu kendala. Yang keenam, faktor alokasi waktu pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat
juga harus memperhitungkan ketersediaan waktu. Rancangan belajar yang baik adalah penggunaan alokasi waktu yang dihitung secara terperinci, agar pembelajaran berjalan dengan dinamis, tidak ada waktu terbuang tanpa arti. Yang terakhir yaitu ketujuh, guru. Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode, apalagi belum memiliki pengalaman mengajar yang memadai. Tetapi ada juga yang tepat memilihnya, namun dalam pelaksanaannya menemui kendala disebabkan labilnya kepribadian dan dangkalnya penguasaan atas metode yang digunakan. 3. Jenis-jenis metode pembelajaran. 1. Metode ceramah. Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Muhi bin Syah pada tahun 2000 mengatakan, metode ceramah dapat dikatakan sebagai salah satu metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur atau rujukan yang sesuai dengan kejangkauan daya beli dan paham siswa. Beberapa kelemahan metode ceramah yaitu antara lain, yang pertama membuat siswa pasif, yang kedua mengandung unsur paksaan kepada siswa, yang ketiga mengandung daya kritis siswa, yang keempat anak didik yang lebih tangkap dari visi visual akan menjadi rugi, dan anak didik yang lebih tangkap auditifnya dapat lebih besar menerimanya. 5. Sukar mengontrol sejauh mana memperoleh belajar anak didik. 6. Kegiatan pengajaran menjadi verbalisme atau pengertian kata-kata. 7. Bila terlalu lama membosankan. Beberapa kelebihan metode ceramah adalah 1. Guru mudah menguasai kelas. 2. Guru mudah menerangkan bahwa pelajaran sejumlah besar. 3. Dapat diikuti anak didik dalam jumlah besar. 4. Mudah dilaksanakan. Yang kedua yaitu metode diskusi. Muhi bin Syah pada tahun 2000 mengatakan, mendefinisikan bahwa metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah, atau bisa disebut dengan problem solving. Metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok dan resitas bersama. Metode diskusi ini diaplikasikan dalam proses belajar mengajar untuk yang pertama mendorong siswa berpikir kritis, yang kedua mendorong siswa mengekspresikan pendapat secara bebas, yang ketiga mendorong siswa untuk menyumbangkan sebuah pikiran atau memecahkan masalah bersama. Yang keempat, mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang seksama. Dan kelebihan dari metode diskusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Yang kedua yaitu menyadarkan anak didik bahwa dengan berdiskusi, mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik. Kelemahan dari metode diskusi ini yaitu yang pertama tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar. Yang kedua, peserta diskusi mendapatkan informasi yang terbatas. Yang ketiga yaitu dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Dan yang keempat, biasanya orang yang menghendaki pendekatan yang secara lebih formal. 3. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasa atau materi yang sedang disajikan. Metode demonstrasi ini adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran, yang bisa disebutkan oleh Syaiful Bahri Zamar tahun 2000.
Manfaat psikologis, pedagogis dari metode demonstrasi ini adalah 1. Perhatikan siswa dapat lebih dipusatkan. 2. Proses belajar siswa lebih terarah. 3. Pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran. Kelebihan dari metode demonstrasi berikut adalah, yaitu yang pertama, membantu anak didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses kerja suatu benda. 2. Memudahkan berbagai jenis penjelasan. 3. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki. Kelemahan dari metode demonstrasi adalah, yang pertama, anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. 2. Tidak semua benda dapat didemonstrasikan. 3. Sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasainya. Yang keempat yaitu metode ceramah plus. Yaitu metode ceramah plus adalah metode mengajar yang menggunakan lebih dari satu metode, yaitu metode ceramah gabung dengan metode lainnya. Dalam hal ini, penulis akan mengurangi 3 macam metode ceramah plus, yaitu 1. Metode ceramah plus tanya jawab dan tugas. Metode ini dapat digabungkan atau antara ceramah dengan tanya jawab dan juga pemberian tugas. Terus yang kedua, metode ceramah plus diskusi dan tugas. Metode ceramah ini secara tertib sesuai dengan urutan kombinasinya, yaitu yang pertama guru menguraikan materi pembelajaran, kemudian mengadakan diskusi, dan akhirnya memberikan tugas. Yang ketiga, metode ceramah plus demonstrasi dan latihan. Metode ini juga memberikan kombinasi antara kegiatan atau menguraikan materi pembelajaran dengan kegiatan pemperagakan atau latihannya. Metode resitasi, yaitu metode mengajar di mana siswa harus membuat resume atau dengan kalimatnya sendiri. Kelebihan dari metode ini yaitu pengetahuan yang anak didik diperoleh dari hasil belajar sendiri dan dapat diingat lebih lama. Yang kedua yaitu anak didik berkesempatan untuk memupuk perkembangan dan keberanian atau mengambil inisiatifnya. Kelemahan metode resitasi ini adalah terkadang anak didik melakukan penipuan di mana anak didik hanya meniru hasil pekerjaan temannya. Terkadang juga tugas yang dikerjakan oleh orang lain tanpa pengawasan. Dan yang terakhir, sukar memberikan tugas yang memenuhi perbedaan individual. Yang keenam yaitu metode percobaan. Metode percobaan yaitu metode pemberian kesempatan pada anak didik, perorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses percobaan. Metode ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, metode ini dapat membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan. Yang kedua, anak didik dapat mengembangkan sikap atau mengadakan studi eksplorasi atau menjelajahi. Yang ketiga, metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan hasil percobaannya. Kekurangan dari metode ini yaitu tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak berkesempatan mengadakan eksperimen. Yang kedua, jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang sangat lama, anak didik harus menaati atau melanjutkan pelajaran-pelajarannya. Yang ketiga, metode ini lebih sesuai dengan menyajikan bidang-bidang ilmu dan teknologi. Tujuh, metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan siswa membuat laporan dan didiskusikan bersama dengan peserta didik yang lain, serta didampingi oleh pendidik yang kemudian dibukukan. Kelebihan dari metode ini yaitu karya wisata menerapkan prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajarannya. Yang kedua, membuat bahan yang dipelajari di sekolah menjadi lebih relevan dan pernyataan atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, pengajaran dapat lebih merangsang keaktivitasan anak.
Kekurangan dari metode ini yaitu yang pertama memerlukan kesiapan yang melibatkan banyak pihak, yang kedua memerlukan perancangan atau persiapan yang sangat matang. Yang ketiga, dalam karya wisata ini sering banyak unsur rekreasi menjadi prioritas pada tujuan utama. Yang keempat, memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Dan yang kelima, memerlukan biaya yang cukup mahal. Dan yang keenam, memerlukan tanggung jawab guru dan sekolah atas kelancaran karya wisata tersebut. Delapan, metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan adalah suatu metode mengajar di mana siswa diajak ke tempat latihan keterampilan untuk melihat bagaimana cara membuat bagaimana cara menggunakannya, dan apa yang dibuatnya, dan apa manfaatnya, dan sebagainya. Kelebihan dari metode latihan keterampilan ini adalah siswa dapat memperoleh kecakapan motoris seperti menulis, menghafalkan, membuat, atau menggunakan alat. Dan yang kedua, dapat untuk memperoleh kecakapan mental seperti perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, tanda-tanda, simbol, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan kecepatan. Kekurangan metode latihan keterampilan adalah menghambat bakat dan inisiatif anak didik karena anak didik lebih banyak dibawa pada penyesuaian. Yang kedua, menimbulkan kesesuaian secara sistematis pada lingkungan. Yang ketiga, kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara terulang-ulang merupakan monoton. Dan yang keempat, dapat menimbulkan verbalisme. Yang kesembilan, metode mengajar bergu. Metode belajar bergu adalah suatu metode mengajar di mana pendidiknya lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai tugas. Biasanya salah seorang pendidik ditunjukkan sebagai koordinator. Cara pengujinya yaitu setiap pendidik membuat soal, kemudian digabung. Jika tujuan atau ujian lisan, maka setiap siswa yang diuji harus langsung berhadapan dengan tim pendidik tersebut. 10. Metode mengajar sesama teman. Metode mengajar sesama teman adalah suatu metode mengajar yang dibantu oleh temannya sendiri. Metode pemecahan masalah. Metode ini adalah suatu metode mengajar yang dimana siswa diberi soal-soal lalu diminta pemecahannya. Yang ke-12, metode perancangan, yaitu suatu metode mengajar di mana pendidik harus merancang suatu proyek yang akan diteliti sebagai objek kajiannya. Kelebihan dari metode ini, yang pertama, dapat merombak pola pikir anak didik yang sempit menjadi lebih luas. Yang kedua, melalui metode ini, anak didik dibina dengan membiasakan penerapan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kekurangan dari metode perancangan adalah yang pertama, kurikulum yang berlaku di negara kita saat ini baik secara vertikal maupun horizontal belum menunjang. Yang kedua, organisasi bahan pembelajaran, perancangan, dan pelaksanaan metode ini sukar dan memerlukan keahlian khusus. Yang ketiga, harus dapat memiliki topik unit yang tepat sesuai kebutuhan anak didik. Yang keempat, bahan pelajaran sering menjadi luas sehingga dapat mengaburkan pokok unit yang dibahas. Metode bagian, yaitu suatu metode mengajar dengan menggunakan sebagian-sebagian, misalnya ayat per ayat, kemudian disambung lagi dengan ayat yang lainnya, yang tentunya saja berkaitan dengan masalahnya. Ke-14, metode global, yaitu suatu metode mengajar di mana siswa di seluruhnya membaca keseluruhan materi, kemudian siswa meresume apa yang dapat mereka serap atau ambil intisari dari materi tersebut. Metode discovery, salah satu metode mengajar yang akhir-akhir ini banyak digunakan di sekolah-sekolah yang sudah maju adalah metode discovery. Hal ini disebabkan karena metode discovery ini merupakan suatu cara mengembangkan cara belajar siswa aktif. Dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh
akan setia dan tahan lama dalam ingatannya. Dengan metode atau menggunakan strategi penemuan, anak belajar menguasai salah satu metode ilmiah yang dapat dikembangkan sendiri. Dengan metode penemuan ini juga anak belajar berpikir, analisis, dan mencoba pemecahan problema yang dihadapi sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. 16. Metode inquiry. Metode ini adalah metode yang mampu mengiringi peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapat selama belajar. Inquiry itu juga menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif. Datarnya Mulyasa tahun 2234. Query ini pada dasarnya adalah cara menyadari apa yang telah dialami, karena inquiry menurut peserta didik berpikir. Metode ini juga melibatkan mereka dalam kegiatan intelektual. Metode ini juga menuntut peserta didik memproses pengalaman belajar menjadi satu atau suatu kesatuan yang bermakna dalam kehidupan yang nyata. Demikian juga melalui metode ini peserta didik dibiasakan untuk produktif, analitis, dan kritis. Yang keempat yaitu simulasi. Salah satu contoh simulasi menggunakan metode inquiry. A. Guru memberikan penjelasan, instruksi, atau pertanyaan terhadap materi yang akan diajarkan. B. Memberikan tugas kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang jawabannya bisa didapatkan pada proses pembelajaran yang dialami siswa. C. Guru memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang mungkin membingungkan peserta didik. D. Resitasi untuk menanamkan fakta-fakta yang telah dipelajari sebelumnya. E. Siswa merangkum dalam bentuk rumusan sebagai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mulyasa 2005-236. Mungkin sekian dari kelompok kami yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.